Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan anak-anak sekalian beserta keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sebelum belajar, siapkan diri terlebih dahulu dan niatkan belajar dengan sungguh-sungguh supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang zakat fitrah dan zakat mal. Sebelumnya, sudah tahu zakat merupakan bagian dari rukun Islam? Mungkin adik-adik di rumah, anak-anakku sekalian, sudah tahu ya bahwa zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang terdapat pada poin ketiga dari rukun Islam. Nah, next slide. Kita akan membahas pengertian zakat. Secara bahasa, zakat artinya membersihkan atau menyucikan diri. Jadi ketika kita menunaikan zakat, jiwa kita, raga kita akan bersih kembali, akan suci kembali, atau disebut dengan kembali ke fitrah. Sedangkan secara istilah, zakat merupakan atau zakat itu berarti sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada penerima, atau disebut dengan mustahik zakat sesuai dengan syariat Islam. Paham ya? Karena ini materinya gampang. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai pembagian zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah, kemudian yang kedua zakat mal. Kita akan membahas dulu zakat fitrah. Zakat fitrah secara bahasa artinya menyucikan diri. Sedangkan secara istilah, zakat fitrah berarti zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Jadi hukum melaksanakan zakat fitrah itu wajib. Sekali lagi, hukum melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah itu wajib ya, wajib bagi setiap muslim. Sedangkan zakat mal, nah kita lihat dulu dari segi bahasa. Secara bahasa, mal itu artinya harta atau kekayaan. Sedangkan secara istilah, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh muzaki. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh syara. Bagi yang belum tahu syara itu apa, syara itu agama. Baik, kita lanjutkan kepada slide selanjutnya, ketentuan zakat fitrah. Nah, dalil tentang zakat fitrah ataupun tentang zakat itu terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, selanjutnya syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Nah, dalam Islam, seorang muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat itu memiliki ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Yang pertama, beragama Islam. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu harus beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Nah, dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir,
itu wajib ya, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kan kalau misalkan bayi tidak bisa membayar sendiri, jadi gimana Bu caranya? Caranya dibayarkan oleh orang tuanya. Jadi bukan hanya bayi yang lahir saja ya, orang yang meninggal pun dengan syarat sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Jadi ketika mau Idul Fitri ada seseorang yang meninggal, nah itu pun wajib untuk dibayar zakatnya oleh orang yang masih hidup. Kemudian yang ketiga, mampu membayar zakat. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu sudah masuk dalam kategori mampu. Jadi mampu secara apa? Mampu secara materi. Mampu secara materi untuk membayar zakat. Kalau misalkan tidak mampu, berarti masuknya itu ke dalam orang yang berhak menerima zakat. Oke, paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Next, slide selanjutnya. Nah, rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama, niat. Jadi ketika akan menunaikan zakat fitrah itu ada niat yang harus dilafadzkan oleh orang yang akan menunaikan zakat. Bunyi niatnya, nawaitu an ukhrija li zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Jadi dalam niat ini ada beberapa macam niat. Di antaranya niat yang sudah ada dalam slide PPT itu niat untuk membayar zakat bagi diri sendiri. Kemudian yang kedua adanya muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat, ya, orang yang berzakat. Kemudian adanya mustahik. Siapa itu mustahik? Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Kemudian yang terakhir adanya harta yang digunakan untuk berzakat fitrah. Next. Next, waktu zakat fitrah. Kapan zakat fitrah itu ditunaikan? Nah, ada 3 waktu menunaikan zakat fitrah. 3 waktu untuk menunaikan zakat fitrah. Yang pertama, waktu takjil. Apa itu waktu takjil? Jadi menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah dimulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. Jadi memberikan zakatnya itu dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan dengan syaratnya itu sebelum maghrib. Nah, sebelum maghrib diberikan zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat. Itu hukumnya diperbolehkan, ya. Jadi boleh dari awal bulan Ramadan sudah membayar zakat. Apabila takut harta yang akan dizakatkan takut kepake buat hal-hal yang lain. Jadi boleh antisipasi memberikan zakatnya di awal bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, waktu wajib. Nah, waktu wajib memberikan zakat fitrah itu kapan? Yakni semenjak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Itu wajib ya, sudah wajib. Jadi maksudnya apa? Semenjak matahari terbenam. Jadi dimulai dari waktu maghrib setelah berbuka di akhir bulan Ramadan itu sampai menjelang sholat subuh atau sebelum sholat subuh itu wajib, sudah wajib dibayar zakat fitrahnya oleh umat Islam. Yang ketiga, waktu afdol. Nah, waktu afdol itu dimulai sejak selesai sholat subuh
sampai sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Nah, yang menjadi patokannya itu adalah sholat Idul Fitri di tempat masing-masing. Jadi kalau misalkan sholat Idul Fitrinya jam 6:30, maka sebelum jam 6:30 uang zakat itu harus sudah diberikan kepada mustahik zakat. Nah, berapa sih besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu? Kalau misalkan dalam bentuk beras ya, dalam bentuk beras atau gandum itu 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kilogram. Kalau misalkan dalam bentuk uang itu kurang lebih 25.000 sampai 30.000 rupiah. Tapi yang lebih afdol untuk dizakatkan itu adalah beras. Nah, untuk slide selanjutnya tentang ketentuan zakat mal. Yang kedua yaitu adalah zakat mal. Ketentuan zakat mal, ayo mari kita bahas. Nah, yang pertama yaitu syarat-syarat muzaki atau orang yang berzakat, gitu ada syaratnya. Nah, mari kita lihat ya. Yang pertama, poin pertama yaitu harus beragama Islam. Ya, ini jelas, gitu ya, orang yang berzakat harus beragama Islam. Dan yang kedua yaitu merdeka dan bukan hamba sahaya ya, bukan sebagai posisinya itu bukan sebagai budak gitu. Nah, yang ketiga yaitu harta merupakan kepemilikan secara sempurna, bukan merupakan pinjaman hak orang lain gitu ya. Nah, dari poin ketiga ini ya sudah jelas bahwa harta gitu ya, syarat kita harus mau berzakat itu hartanya itu harus milik kita sendiri gitu ya. Tidak boleh ketika kita mau berzakat minjam dulu ke orang lain, itu tidak boleh gitu. Dan yang keempat yaitu harta telah mencapai batas nisab gitu ya. Apa itu batas nisab? Batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya ya. Kalau udah mencapai nisab itu wajib dizakati gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu sudah mencapai batas haul. Nah, haul di sini maksudnya ya sudah 1 tahun dimiliki. Ya, ketika kita memiliki, contoh kita memiliki sawah gitu ya, 5 hektar gitu ya. Dan dalam 1 tahun gitu ya, dalam 1 tahun kita membeli sawah di bulan Januari dan kita panen juga di bulan Januari, itu harus dizakati gitu ya. Harus dikeluarkan zakatnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan gitu ya. Ada apa aja gitu ya. Nih, yang pertama yaitu ada emas dan perak ya. Emas dan perak merupakan harta simpanan. Nah, ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya adalah ini di bawah ya. Jadi ketika kita sudah memiliki emas dan perak gitu ya, sudah lama gitu ya, atau 1 tahun atau mencapai haul, nah ini harus dizakatkan gitu ya. Nah, nisabnya berapa? Ketika kita mempunyai emas 93,6 gram, atau para pendapat lain juga bisa menyebutkan itu 85 gram, itu ada yang berpendapat gitu. Nah, ketika nisab emas kita 93 gram, atau kalau perak itu nisabnya 624 atau 624 gram, maka kadar yang harus dikeluarkan gitu ya, kadar zakat gitu ya, atau jumlah zakat dari emas dan perak itu sebesar 22,5% gitu ya. Nah, itu mengerti sampai sini ya. Nah, jadi ketika kita mempunyai emas 93,6 gram, nah
yang harus kita keluarkan zakatnya itu sebesar 2,5%-nya ya, seperti itu. Begitupun perak gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu harta perniagaan atau perdagangan ya, yang berdagang di pasar atau dimanapun gitu ya, atau bisa lewat online juga ya, ini harus dizakatkan ya. Harta yang diperdagangkan ya, untuk harta jenis ini disyaratkan sudah mencapai 1 tahun dan sudah mencapai 1 nisab, dihitung dari hak milik sempurna dan tidak pinjam kepada pihak lain gitu ya. Bahwa kalau kita mempunyai penghasilan itu pure dan penghasilannya itu bersih ya, penghasilan bersih ya. Nah, itu pun harus dizakatkan. Nah, berapa nisabnya gitu ya? Berapa jumlah nisabnya gitu ya? Batasan ketika kita mempunyai harta dari hasil dagang itu harus dikeluarkan nih berapa gitu. Kalau misalkan harta perniagaan atau perdagangan, nah nisabnya itu senilai dengan emas ya, sama dengan tadi ya. Ketika harga atau uang yang sudah kita kumpulkan gitu ya, setara dengan harga emas 93,6 gram ya, ini sama ya, yang harus kita keluarkan juga ya, zakatnya itu sebesar 2,5%-nya gitu ya, adik-adik atau anak-anak semuanya. Oke, kita lanjut ya sampai sini. Nah, ini yang selanjutnya yaitu yang ketiga itu ya, ada peternakan ya. Nah, ini untuk peternakan. Silakan boleh anak-anakku sekalian bisa melihat tabel yang ada di layar gitu ya. Itu ada pertama jenis binatang ternak gitu ya, terus ada nisab ekor, terus ada kadar zat yang harus dikeluarkan berapa gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah jenis binatang kambing atau domba gitu ya. Nah, maksudnya dari sini itu ketika kita mempunyai kambing sebanyak 40 sampai 120 ekor, maka yang harus kita keluarkan atau dizakatkan itu gitu ya, selama 1 tahun itu sebesar 1 ekor ya, berumur 2 tahun ya, itu ya 1 tahun ya. Ya, selama nisabnya itu 1 tahun gitu ya, haul, udah mencapai haul gitu. Nah, kalau kita mempunyai 40 sampai 120 ekor kambing atau domba ya, maka yang harus kita keluarkan itu sebanyak 1 ekor berumur 2 tahun ya gitu. Begitupun selanjutnya ada ketika kita sudah mempunyai mempunyai kambing atau domba 121 sampai 200 ekor, maka yang harus kita keluarkan itu 2 ekor berumur 2 tahun. Nah, simpelnya seperti ini. Seperti setiap bertambah 100 ekor kadar zakatnya atau yang harus kita keluarkan zakatnya itu bertambah 1 ekor gitu ya. Ya, seperti yang ada di atas, 120 ke 200 itu 1 ekor gitu ya. Terus 200 ke 300 itu 1 ekor juga. Nah, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Oke, yang kedua yaitu sapi atau kerbau ya. Nah, di sapi ini gitu ya, ada ketika sama ya dengan kambing dan domba. Ketika kita mempunyai 30 sampai dengan 39 ekor sapi atau kerbau, maka yang harus kita keluarkan untuk dizakatkan itu sebanyak 1 ekor umur 1 tahun ya, seperti itu anak-anak. Nah, begitupun ke bawahnya ya, 40 sampai 59 ekor ya, yang harus dizakatkan itu sebanyak 1 ekor berumur 2 tahun seperti itu ya. Itu ke bawahnya itu seperti itu. Nah, untuk simpelnya lagi supaya lebih mudah ya, setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya atau zakat yang harus kita keluarkan itu bertambah 1 ekor ya, seperti itu. Setiap bertambah 30 ekor. Nah, tolong ya, mohon maaf ya, tolong adik-adik atau anak-anakku sekalian ini catat ya, biar ini jadi catatan untuk anak-anak semuanya ya. Nah, terus yang terakhir yaitu ada unta ya. Unta ini karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka
disebutkan nisab dan zakatnya gitu. Jadi unta ini kebanyakan berada di timur tengah gitu ya, atau di daerah-daerah Arab atau gurun ya. Nah, kita di daerah ya Indonesia gitu ya, tidak ada unta gitu. Nah, maka dari itu unta ini hanya diperuntukkan untuk daerah-daerah di timur tengah. Nah, kita lihat catatan di samping. Untuk peternakan selain yang disebutkan di dalam tabel tersebut seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan atau perdagangan ya. Nah, gini, peternakan ini kan ada yang ternak ikan dan lain-lain. Jenis-jenis ikan tuh banyak, ada lele gitu ya, ada patin, ada gurame dan lain-lain. Ini berapa yang patokan nisabnya itu berapa gitu ya. Nah, patokan nisabnya itu sama dengan patokan nisabnya dari hasil dagang atau perniagaan gitu, itu sama ya nisabnya ya, senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya untuk yang selanjutnya yaitu untuk yang selanjutnya yaitu pertanian gitu ya, khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu dan lain-lain. Zakat untuk jenis ini diberikan setiap panen ya. Ketika setiap panen ini harus kita berikan gitu ya, harus kita zakatkan gitu. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun lamanya ya. Jadi kalau yang di sini ya punya sawah gitu atau kebun-kebun gitu ya, kebun-kebun sayur-sayuran dan lain-lain, itu setiap panennya itu harus dikeluarkan zakatnya ya. Nah, berapa nisabnya gitu ya? Nisabnya sebanyak 750 kilo gitu ya per jenis gitu ya. Jadi kalau misalkan kita panen jagung atau beras gitu ya. Nah, panen jagung dan beras itu ditimbang gitu ya. Berapa kiloannya gitu ya. Nisabnya itu kalau misalkan udah mencapai 750 kilo, nah, itu harus dikeluarkan gitu ya zakatnya gitu ya. Berapa yang harus dikeluarkan zakatnya? Itu sebanyak 10% ya. Apabila ada catatan, apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, dan 5% apabila ada biaya untuk pengiriman ya. Itu anak-anakku sekalian. Oke, yang terakhir yaitu adalah harta temuan atau rikaz ya, atau bisa disebut bisa dikenal gini, harta karun gitu ya, harta rikaz itu. Nah, harta rikaz itu apa gitu ya? Harta terpendam yang ditemukan ya. Harta itu sudah tidak bertuan lagi, maksudnya sudah tidak berkepemilikan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya gitu. Namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu sebanyak 20% dari total atau total harta yang ditemukan gitu. Nah, gitu ya adik-adik semuanya. 20% itu harus dikeluarkan. Nah, dan itu pun ya, harta rikaz ini ditemukan di Indonesia gitu ya. Nah, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia ya. Jadi kalau misalkan harta temuan itu kita temukan, contoh kalau misalkan kita menambang emas dan kita menemukan emas gitu, dan uang-uang logam lainnya gitu yang istilahnya mah seperti harta karun gitu, itu harus istilahnya mah ditimbang ya dengan hukum positif gitu. Hukum positif di sini maksudnya hukum kepemerintahan. Nah, pemerintah seperti apa gitu ya, ini harus dizakatkan gitu ya. Oke ya, adik-adik atau teman atau anak-anakku sekalian, mari kita lanjut lagi. Nah, ini ya yang mustahik gitu ya, orang yang istilahnya orang yang
berhak menerima zakat gitu ya. Siapa aja gitu ya. Nah, ini yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, ya, yang ketiga ada amil, yang keempat adalah rikob atau hamba sahaya gitu. Yang kelima adalah gharim, yang keenam adalah sabilillah ya, yang ketujuh ada ibnu sabil. Nah, ini apa dari ketujuh ini tuh siapa aja? Nah, boleh adik-adik silahkan gitu ya, cari fakir itu apa, miskin itu apa, amil itu apa, silahkan dicari gitu ya. Nah, ini untuk tugasnya, silahkan cari pengertian dari ketujuh orang yang berhak menerima zakat gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir yaitu hikmah menunaikan zakat ya. Hikmahnya apa aja ya? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu ungkapan rasa syukur terhadap rezeki yang diberikan Allah ya. Kita harus bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya gitu ya. Karunia-Nya Allah memberikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa makan, sehingga kita bisa minum dan lain-lain. Terus ada apa lagi? Mengurangi kesenjangan sosial. Ya, ini mengurangi kesenjangan sosial. Ketika kita mengeluarkan zakat kepada fakir atau miskin gitu ya, itu mereka akan berbahagia gitu ya, berbahagia karena menerima yang zakat yang kita berikan gitu ya. Nah, sehingga mereka pun terpenuhi lah ya kebutuhannya. Terus menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa ya, atau bisa disebut tazkiyatun nafs ya gitu ya. Kita jadi ketika zakat yang sudah kita keluarkan, entah zakat fitri, zakat fitrah ya, atau yang kedua itu zakat mal. Nah, itu pun menyucikan diri kita supaya diri kita itu bersih gitu ya, bersih dari hal-hal yang kejelekan atau dosa-dosa kita itu rontok gitu ketika kita mengeluarkan zakat. Oke, yang selanjutnya yaitu menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir gitu ya. Nah, ini jelas ya ketika kita berzakat itu memberikan beberapa harta kita untuk yang membutuhkan ya, dan mereka menerimanya dengan lapang dada ya, itu adalah perbuatan yang terpuji gitu ya. Dan mengikis sifat-sifat kikir atau bakhil gitu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Ini jelas ya. Oke, yang selanjutnya yaitu menolong, membantu dan membina kaum duafa atau orang yang lemah secara ekonomi ya. Ya, banyak orang-orang yang membutuhkan satu suap dua suap nasi untuk makan gitu ya, dan maka dari itu alangkah baiknya kita bersedekah atau mengeluarkan zakat kepada mereka, karena kalau misalkan mereka itu berhak menerima zakat ya kasihlah gitu. Seperti itu kalau dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kita bahas gitu. Oke, yang terakhir yaitu alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang-orang jahat ya. Ini untuk membersihkan harta-harta kita ya. Kalau misalkan ada harta-harta istilahnya pendapatan-pendapatan yang mungkin kita tidak tahu gitu ya, itu uang dari mana dan dari mananya gitu ya, itu tidak tahu. Yang penting kita mendapatkan harta tersebut itu halal gitu ya, halal dengan cara Allah, dengan jalan Allah gitu ya. Dan maka dari itu kita bersihkan harta tersebut dengan berzakat. Ya mungkin segitu ya anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan lupa bahagia. Bapak tutup dengan doa. Untur maqala wala tambur maqala. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi